Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qarbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was solihin wat tabi'ina tabi'ina as-solihin ila yaumiddin, khususan ila jami'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan la jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadratil kiram, dumateng para kiai, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama, khususnya desa Ngepeh Ijo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Wabil khusus semua pengurus pengajian rutin di wilayah Karangploso dan jamaah yang di majelis dan yang ada di channel Ponpes Jaya Baru di luar sana, semua saja rahimakumullah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita akan membahas terkait masalah di antara hamba yang menjadi budaknya hawa nafsu dan atau hamba yang menjadi budaknya Allah. Hal ini tertuang di dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Di situ membicarakan tentang masalah hamba yang menjadi budaknya Allah dan hamba yang menjadi budaknya hawa nafsu. Ciri-cirinya bagaimana, sebab itu apa, akibatnya itu nanti bagaimana. Terus terang kami tidak membaca kondisi hati seseorang, tidak. Saya tidak menuduh si A, si B, sampai Z kau menjadi budaknya nafsu, tidak. Saya hanya berbicara, menjelaskan tanda-tanda golongan yang menjadi budaknya nafsu dan menjadi budaknya Allah. Tadi sudah saya sebutkan
Hal ini tertuang di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Tapi sebelumnya mohon maaf, apa nanti yang akan kami urai janganlah diterima secara akal, gak akan bisa masuk. Lantas diterima dengan apa? Dengan hati. Yang hati itu ada iman, terimalah dengan iman. Saya yakin latar belakang panjenengan itu beragama Islam, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Manakala isi materi ini nanti Anda terima dengan iman, budi Anda, aku yakin bisa diterima. Tapi kalau Anda terima dengan akal, aku yakin tidak bisa Anda terima. Sehingga Anda nanti di dalam hati ada rasa sakit, ada rasa menyalahkan. Itu enggak benar, pasti seperti itu nanti. Sebab akal ini sebelumnya itu kita telah didoktrin dengan hal-hal yang bersifatkan kauniyah, hal-hal yang bersifatkan dengan rasio, hal-hal yang bersifatkan dengan makhluk. Jadi tidak bisa Bapak Ibu. Apalagi kita punya status di tengah masyarakat. Kita punya pengaruh di tengah masyarakat. Entah pengaruh popularitas di tengah masyarakat itu sumbernya dari apa sebabnya, macam-macam. Kadang kita punya pengaruh di tengah masyarakat karena kita orang kaya dari usahanya. Kadang kita punya pengaruh di tengah masyarakat, kita orang baik secara fisik. Katakanlah kita punya status al-ubad, ahli ibadah secara fisik. Ada kalanya kita pengaruh di tengah masyarakat karena keilmuan kita. Apakah ilmu tentang muhadharah ataukah ilmu tentang mukasyafah? Pasti akan menolak. Karena langsung gesekan dengan teori-teori yang kita bawa. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sekali lagi saya katakan, tolong jangan kau terima dengan akal. Terimalah dengan iman dalam hatimu. Aku yakin apapun bendera Anda pasti akan bisa menerima. Apapun agama Anda pasti Anda akan bisa menerima. Selanjutnya mungkin bisa Anda kembangkan lewat amaliyah sesuai dengan petunjuk di situ. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Sekarang kita membahas tentang ruhaniyah yang menjadikan budaknya terhadap Allah. Artinya ruhaniyah ini disebut menjadi budaknya Allah.
Saya tidak mengatakan jasmania Pak Bu, ruhaniyah. Allahu utawi hidup atau Tuhan iku waliyun utawi Allah yang kau jadikan sebagai imam hatimu. Alladzina amanu, mereka-mereka orang yang beriman menjadikan hidup sebagai keimanan yang mutlak. Jadi amanu ini yang kumaksud orang yang beriman, percaya segala apapun yang terjadi baik di dalam maupun di luar diri kita, amanu itu percaya kalau Allah, bahasa syariat disebut Allah, yang segala-galanya, baik yang menghendaki, baik yang menguasai, baik yang memiliki, baik yang berperan. Iki amanu itu menjadikan keimanan murni bahwasanya semata-mata Allah itu, hidup itu, maka yukhrijuhum, Allah akan mengeluarkan terhadap kondisi ruhaniyah orang tersebut, atau yukhrijuhum, menyelamatkan terhadap amanu tersebut, terhadap ruhaniyah yang imannya murni hanya Allah itu, menyelamatkan atau mengeluarkan minadz-dzulumat, dari pengaruh-pengaruh nafsu dalam diri kita. Ingat, dalam diri kita sebagai manusia siapapun juga, ya, baik orang Islam maupun ghairul Islam, manusia itu ruhnya itu ada teman yang disebut sifat basyariyah. Di dalam sifat basyariyah ada saudara kita yang namanya nafsu nafsiyah, dan juga ada nafsu amarah. Ini nafsu. Bapak Ibu hadirin, yang kedua, ruhaniyah ini ditemani oleh yang kedua, yaitu basiroh. Di dalamnya ada saudara kita lawamah, yang kedua adalah mutmainnah. Kita bahas terhadap alladzina amanu dulu. Ruhaniyah yang menjadi budaknya Allah. Tetanda ruhaniyah kita menjadi budaknya Allah, ruhaniyah kita itu didominasi sifat basiroh. Ini Pak, sifat di mana mengajak ruhaniyah itu selalu makrifat pada Allah. Tentunya sebelum kita arahnya ruhaniyah menjadi dikatakan menjadi budaknya Allah, kita terlebih dulu proses kita sebagai manusia
kita menjadi budaknya hawa nafsu. Nanti ciri-cirinya bagaimana kita menjadi budaknya hawa nafsu. Kita membahas terlebih dulu terhadap ruhaniyah kita, ruh kita menjadi budaknya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita sudah mengenal isi di dalam tauhid la ilaha illa anta, maka dengan sendirinya saudara kita yang namanya lawamah ini muncul. Lawamah apa? Ingin bertobat, menyadari selama ini nafsu lawamah kita itu berbuat dolim terhadap Allah. Makanya di dalam surah Al-Anbiya itu dikatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Zalim. Kita gak membahas masalah kedzaliman isinya ndak. Pokoknya zalim. Dengan awal dasar lawamah ini muncul dalam diri ruh, maka pasti ada upaya bagaimana ruh ini tobatnya diterima Allah dari perbuatan-perbuatan ruh yang tadinya zalim terhadap Allah. Ruhaniyah loh, aku gak ngomong jasmaniyah, ruhaniyah. Akhirnya di dalam isi tauhid la ilaha illa anta kita dibuka, Bapak Ibu. Kita diajarkan Allah tentang bagaimana kita berzikir di dalam sirul asrar. Munculnya sirul asrar itu dari tauhid la ilaha illa anta. Allah sudah dekat, anta kamu dekat. Cuman masih ada jarak. Belum tunggal ini Bapak Ibu, belum. Anta kamu, berarti kamu itu dekat sudah. Tapi masih ada jarak kita. Sehingga mengapa kita diajarkan untuk selalu berzikir itu. Di dalam Su'aul Basyirah, teorinya kan di situ. Mengapa muncul Su'aul Basyirah dan apa fungsinya itu? Munculnya Su'aul Basyirah di dalam Sirul Asrar itu dikarenakan lawamah dalam diri ruh iku merasa bersalah terhadap Allah. Awalnya begitu Bapak Ibu. Dulu kita berdolim tidak merasa dolim, nggak tahu kalau kita dolim. Contoh, nanti kita bahas ketika sifat basariyah. Contoh, kita pada waktu musim hujan ini otomatis kan basah semua toh Pak Bu. Jalan-jalan menjadi becek. Terus kita dalam satu acara didatangkanlah satu hujan. Terus hati kita itu ganjel. Mestinya ada acara jangan ada hujan. Jalan-jalan jangan becek. Lah, tidak terimanya hati ruhaniyah kita dengan kondisi saat itu, ini termasuk zalim. Zalim. Tapi kita tidak merasa, Pak. Mengapa kita tidak merasa? Kalau itu kita
ruhaniyah kita dolim pada Allah? Karena pada saat itu kita itu orientasinya tidak melihat lakunya ruhaniyah, tapi lakunya jasmania. Dolim iku yo nek gawe elek wong, ya nyolong barange wong, mencuri barangnya orang. Dolim itu termasuk kita menyakiti orang, kan orientasinya pada kesadaran hati kita ke ruhaniyah, lakune ruhaniyah enggak ada. Orientasinya ke jasmani. Sehingga jangan heran kita membagusi jasmani tanpa mengerti kondisi rohani kita. Lah, zalim rohani ini yang dulunya kita tidak merasa zalim, akhirnya sadar, ya Allah kita zalim. Akhirnya muncullah tindakan yang namanya zikir sirul asrar di dalam su'aul basirah. Fungsi di situ adalah meniadakan selain Allah. Yang tadinya ruhaniyah kita beriman. Enak enggak enaknya dulu itu ruhaniyah kita, iman kita terhadap makhluk. Sehingga ketika ada santri yang loman sugih, disewayang Pak, diwidoi. Karena apa? Ada maksud. Dunia makhluknya duniawi ya mau. Tapi bila mana ketemu santri sing wis gak ndawe, melarat dan lain sebagainya, kita benci dia. Artinya kita nggak mau mendekat. Karena konteks ruhaniyah kita itu tidak seperti konteksnya di orang-orang yang sudah jalan dzikirnya enggak bisa. Jadi fungsi daripada su'aul basirah adalah menghilangkan iman yang tadinya itu selain Allah. Yang tadinya kita tidak bisa tembus menyang hidup, enggak bisa. Lah ini dihilangkan Pak. Perkara yang menjadikan enggak tembusnya ruhaniyah terhadap hidup itu dihilangkan. Itu su'aul basirah. Bahasa sederhana ibarat ya, bajuku yang sudah kotor tidak akan bisa masuk ke lemari manakala tidak dicuci dulu. Berarti su'aul basirah itu adalah proses pensucian baju. Proses pensucian dalam ruhaniyah yang tadinya itu mengimani ada iman selain Allah. Contoh, tadi aku beriman yang bikin masalah itu si A. Tadi aku beriman yang mencabut mutlak agawe atau perbuatan ruh itu malaikat Israel. Ya tadinya gitu. Israel berarti makhluk. Tadinya saya beriman terhadap makhluk, sekarang tidak. Saya beriman terhadap Allah, wujudnya hidup pada diri malaikat Israel. Itu fungsi daripada su'aul basirah. Kalau ini sudah dianggap cukup oleh Allah, proses pensucian ini, maka Allah pasti akan menarik ruhaniyah Anda itu di singgasana Allah yang kami sebut sebagai alam kelanggengan atau alam musyahadah atau alam makrifat Allah. Inilah sehingga disebut ainul basirah. Ini Pak.
sesuai dengan janjinya Allah di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang menginginkan bertemu terhadapku, kata Allah, barang siapa yang mempunyai keinginan ini bertemu terhadap Allah, ini belum tindakan, keinginan toh, maka Allah pasti akan menyiapkan waktu dan tempat yang tersendiri untuk bertemu. Itu pasti, Pak. Itu janji Allah. Manakala itu terjadi, manakala disusul dengan tindakan. Apa tindakannya? Anda harus melakukan proses di dalam dzikir sirul asrar. Baru itu pasti, Pak. Lah, ketika saat Anda ini menjalankan zikir sirul asrar di dalam proses su'aul basirah menuju ainul basirah, bahkan sampai hakul basirah, inilah Bapak Ibu yang kami maksud sesuai dengan surah Al-Baqarah 257 ini. Jenengan ini, ruhaniyah jenengan ini jadi budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Konsekuensi ruhaniyah sampean. Tatmainnul qulub. Damai. Gak ada rasa gelisah, khawatir. Sebab gak ada yang dikhawatirkan, sebab dalam diri Anda tidak ada selain diri Allah yang segala-galanya. Ini ruh ini ditarik Allah di dalam ainul basirah, bertemu bahkan hakul basirah. Seperti ini Bapak Ibu, ruhaniyah orang yang seperti ini tidak harus dia itu maca dohir dadi kiai, ya, maca dohir dadi santri. Bahkan dia maca dohir bisa menjadi pejabat, bisa menjadi TNI, Polri, masyarakat biasa, bahkan dia masyarakat yang paling rendah sosialnya terhadap masyarakat yang lain. Istilah paling melarat. Bisa seperti ini. Jadi atribut dohiriyah itu tidak bisa kita jadikan sebagai barometer. Kalau ruhaniyahnya dia menjadi budaknya Allah, belum bisa. Atribut jasmani kita Bapak Ibu, sebaik apapun di mata manusia, itu tidak bisa dijadikan sebagai barometer ukuran kalau ruhaniyah kita itu menjadi budaknya Allah, belum tentu. Tapi bagi mereka yang ruhaniyahnya itu sudah menjadi budaknya Allah, mesti budi luhur. Pasti itu Pak. Hubungan terhadap sesama manusia pasti baik. Istilah seseorang, sifatnya itu tidak mudah muncul riya, takabur, hasud, dan lain sebagainya. Enggak ada. Karena sudah terjaga. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Manakala dia melakukan aktivitas apapun, lebih-lebih as-sholawah, lebih-lebih sholat 5 waktu, mesti khusyuk. Tidak mungkin tidak, mesti khusyuk. Artinya hatinya sudah condong hanya pada Allah,
dan dia setiap saat dan waktu ruhaniyahnya itu bercinta hanya pada Allah. Hidup itu. Ya gak mungkin dia secara jasmani mau mendolimi yang lain. Gak mungkin Pak. Secara jasmani gak mungkin ruhaniyahnya itu, mohon maaf loh, akan mencuri barang orang lah. Gak mungkin Pak. Makanya kemarin dalam rutinan pondok saya katakan, Anda kepingin negara Anda, negeri Anda, wadah Anda, baik di tingkatan paling bawah maupun paling atas, menjadi baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Mohon maaf, pimpinannya itu harus ruhaniyahnya condong terhadap Allah. Pasti gak berani Pak menyenggol hak orang lain, gak berani. Tahu menyenggol hak orang lain? Paham nggih? Bahasanya umpama saya menjadi bupati, gak mungkin Pak ruhaniyahnya itu nyenggol ngambil haknya masyarakat. Akhirnya makmur toh? Makmur. Sungguh saya katakan Indonesia itu sebetulnya itu negeri yang paling kaya di seluruh dunia menurut saya. Tanya terhadap ahli kasaf yang tahu apa yang terpendam kekayaan di dalam perut bumi Indonesia. Laut juga begitu. Ini ahli kasab Pak. Kalau senes ahli kasab. Saya bukan ahli kasab. Tanya terhadap ahli kasab. Bisa Pak melihat kekayaan di dasar laut ataupun di perut bumi. Titiknya mana tahu. Ahli kasab niku. Makanya pemerintah kalau ingin tahu, umpama di Indonesia ini mana kandungan minyak yang terbesar, mana kandungan uranium, emas, batu bara, beliau tahu itu. Tanya terhadap beliau. Tapi ya pesanku ngene rek, kalau dikasih tahu ya diuntal dewe. Maksudnya jangan diuntal sendiri. Buatlah kesejahteraan masyarakat. Jadikanlah itu kesejahteraan masyarakat. Tapi gak bisa. Teori sudah mengatakan, rumus sudah mengatakan bila mana kita sebagai pemimpin kok ruhaniyah saya itu condongnya terhadap selain Allah yang nantinya sifat basariyah. Enggak mungkin. Pasti aku memperkaya diri, urusan masyarakat-masyarakat terlunta-lunta belakangan. Itu saya. Manakala nanti jadi budaknya nafsu. Tapi yang kita bicarakan ini adalah ruhaniyah yang menjadi budaknya Allah. Makanya lewat mimbar majelis yang sederhana ini, lewat di Karangploso ini saya nasihati. Mulai dari puncak pimpinan negara, apakah presiden, apakah gubernur, apakah bupati, apakah camat, apakah lurah atau kepala desa. Mohon maaf, terimalah ajaran Rasulullah di jalur ruhaniyah ini. Sebab begini, saudaraku, ya, Anda yang merasa menjadi pemimpin lah, yang mengendalikan suasana. Sebab begini, saudaraku, kita di dunia ini semuanya pasti yakin akan meninggal.
suatu saat kita akan meninggal. Kita tinggalkan dunia ini. Marilah kita berkemas-kemas sebelum hal itu terjadi, ruhaniyah kita sudah kembali pada Allah, pada Tuhan kita. Biar condong ruhaniyah kita hanya pada Tuhan, tidak terhadap selainnya. Terus apa sih manfaatnya? Ketika saat kita sebagai pemimpin mengambil yang bukan hak kita, terus menjadi satu kekayaan. Sekabupaten saya kaya sendiri. Toh nanti kalau saya bongkok, bahasa Indonesia mati, apa yang saya bawa? Semua inna amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah akan menjadi rebutan terhadap ahli waris kita. Manakala ahli waris kita juga tidak condong ruhaniyahnya kepada Allah. Pada Allah itu pasti, Pak. Mohon maaf loh, elek-elek orang ini ya dadi kepala desa tahu koyo opo harta warisan di tengah masyarakat ikut damel rebutan. Mohon maaf ya, kalau orang tua kita yang meninggal punya utang, gak rebutan nyaur. Kita sebagai ahli waris. Sangat jarang sekali Pak kita sebagai anaknya rebutan nyauri utangi wong tua. Rebutan apa? Disik-disikan ngurus hutangnya orang tua kita sauri. Jarang Pak. Pasti kita akan menghitung apa yang ditinggalkan orang tua dari harta yang tidak bergerak dan bergerak. Sementara satu sisi kita tidak ngurus hutangnya orang tua. Mestinya Bapak Ibu mohon maaf. Saya katakan secara syariah ya. Kita punya orang tua. Manakala beliau meninggalkan harta warisan. Kita sebagai anak harus mikir dulu menyelesaikan hutang-hutang. Apabila orang tua kita punya hutang. Ambilkan harta warisan dulu sebelum kita bagi. Mestinya gitu Pak. Supaya orang tua ketika menghadap pada Allah tidak ada ganjalan tanggung jawab terhadap orang lain. Syariat. Bapak Ibu, nggak ada salahnya saya menasehati terhadap para pemimpin bawah sampai atas. Mari kita berperilaku ruhaniyah kita condong pada Tuhan. Betul. Sebab kalau tidak, siapapun kita rumus mengatakan ruhaniyah kita akan condong pada nafsu lewat kesenangan dunia. Kalau ini belum kita kita resiki atau kita perbaiki, nggak mungkin negeri kita itu akan menemukan baldatun thayyibatun itu. Negara yang aman, yang damai dan lain sebagainya nggak mungkin. Mohon maaf sekali lagi. Kalau para pemimpin kita dan pejabat struktural kita itu ruhaniyahnya condong pada Allah dalam satu daerah atau negeri, aku yakin Pak,
Aku yakin KPK gak patek kanggo, kepolisian gak patek kanggo. Apa gak patek kanggo ya bahasa Indonesianya? Gak begitu bekerja Pak. Ya, karena apa? Gak ada yang dikerjakan. Pemeriksaan ya tetap jalan pemeriksaan tiap tahun. Cuman penemuan gak ada. Sebab apa yang dilaporkan sesuai dengan realnya di lapangan. Aku yakin yang diuntungkan nanti kita sebagai masyarakat. Apalagi sekalian sak masyarakatnya. Saya hanya bisa membayangkan Pak ya. Umat manusia yang beda agama. Begitu indahnya ya, ketika semuanya itu hatinya condong pada Tuhannya. Gak mungkin ada pertarungan, perdebatan, pinter-pinteran. Gak mungkin mau jegal-jegalan, gak mungkin. Kita tahu di dunia politik ya, karena dasar saya itu juga politik. Kepala desa kan jabatan politik, lah gitu toh. Apa? Di dalam politik itu, kalau tidak membunuh, dibunuh. Sama. Jenengan perang melawan negara lain dengan musuh Anda, kalau Anda enggak membunuh, ya dibunuh. Itu konsekuensi udah. Begitu juga kita perang dengan nafsu. Ruh itu dibunuh atau membunuh, terserah. Anda milih yang minta dibunuh, silakan. Itu hak Anda, gitu. Akhirnya ruhaniyah kita itu menjadi budaknya nafsu nantinya. Sebetulnya ruhaniyah itu Pak ya, sama dengan jasmani ketika menghadapi perang Pak. Saudara-saudaraku yang ada di TNI Polri, yang sudah sering ditugaskan di wilayah konflik. Mesti kalau tidak dibunuh, pun. Tapi beliau tahu saat bagaimana momen saya membunuh, menembak. Itu tahu, itu ilmunya TNI dan Polri. Kita nggak pernah tahu ilmunya itu. Balik ilmu kita sebagai orang sipil, mek nangis. Ya dah, ngungsi gitu. Kita masanya tidak pernah ilmu di dalamnya. Sama sebetulnya Rasulullah kan sudah saya katakan, sebelum Rasulullah wafat, satu-satunya wasiat, salah satu yang terpenting, beliau mengatakan umatku besok akan menghadapi peperangan yang paling besar daripada perang yang besar. Apa? Merangi hawa nafsu. Ini Pak. Mengapa dikatakan berat? Kita nggak tahu sana tahu kita. Lah wangil sih Pak ini. Sana tahu kita, kelemahan kita nggak tahu kelemahan sana. Ada di dalam diri kita. Nafsu ada di dalam diri kita. Mengapa kita tidak tahu medalnya nafsu, tidak tahu cirinya nafsu, tidak tahu itu musuh kita, innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208 dikatakan innahu sak temene nafsu utawa iblis lakum kedua sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyoto. Tapi bagi kita kok gak nyoto, sing dirupani. Itu gegara-gara kita nggak tahu medannya nafsu, tidak tahu kepentingan nafsu, tidak tahu
apa yang direncanakan nafsu karena kita menolak ajaran dinul haq. Titik wis. Asal muasal dari situ. Sehingga ruhaniyah kita Pak disebut batang urip. Mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa qala aidan khatamallahu ala qulubihim. Inilah ruhaniyah yang mati di sini. La yamutu wa la yahya. Dia artikan mati ya tidak, diartikan hidup ya tidak. Itu namanya najak, kayal-kayal. Mati. Selama kita sebelum menjadi budaknya Allah dikatakan ruhaniyah kita mati. Mati. Sudah tidak punya hak sama sekali. Karena apa? Menjadi budaknya nafsu. Sebab negeri kita hati itu dijajah oleh nafsu. Yang terjajah harus menganut yang menjajah. Otomatis. Itu sudah rumus Pak. Sesuatu yang dikuasai itu harus nganut dengan aturan hukum yang menguasai. Ini rumus. Ruhaniyah kita dijajah nafsu, kita jadi budaknya, otomatis kita harus mengikuti. Berarti hukum yang kita lakukan selama ini bukan hukum Allah, tapi hukumnya nafsu. Nanti lebih jelasnya kita kembali kepada sifat basiroh atau ruhaniyah yang menjadi budaknya Allah. Setelah lawamah ini muncul dan melakukan ruhaniyah, ruh kita itu dzikir sirul asrar, maka muncul mutmainnah. Anteng. Mengapa dia anteng? Ketemu dzikir fana'u dzikri yang dilahirkan la ilaha illa ana. Sudah gak goyah Pak. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i, kembalilah kau pada Tuhanmu. Tak kembali. Berarti prosesnya bisa kembalikan boleh balik mudun maneh wau ndak wis. Pokok iki dikatakan ruhaniyah jenengan wis kembali. Radiyatam mardiyah, olehnya bisa kembali melepaskan atribut semuanya. Mulai dari kita merasa orang kaya, memiliki, berada, kita merasa orang yang alim, orang yang paling bagus daripada orang-orang yang lain. Atribut itu kita lepas. Yang kedua, atribut keakuan hamba sebagai makhluk yang tadinya itu yang bisa nyapo-nyapo, yang segala-galanya dilepas. Akhirnya itulah yang kumaksud tajalli. Muncul dengan sendirinya. Mutmainnah, radiyatan mardiyah, ridho dan diridani Allah. Akhirnya apa konsekuensinya? Kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ruhaniyah yang seperti ini, jiwa yang damai ini akan dimasukkan golongan hambanya yang dimaksud hamba yang dikasih, sehingga menjadi kekasih hamba yang wadkhuli jannati, surga. Bahasa syariat surga. Berarti Anda sudah kembali pada Allah. Laksana air hujan sudah sampai turun ke lautan. Udah tunggal wis. Inilah Bapak Ibu ruhaniyah yang menjadi budaknya Allah. Apa hukumnya Allah? Karena kita jadi budaknya Allah, maka kita mengikuti hukumnya Allah. Apa hukumnya Allah? Waztanibut
taghut. Niki. Anik butullaha. Ya niki namanya makrifat. Hati madep yakin hanya ingsunnya Allah yang segala-galanya. Wastanibut taghut, meninggalkan selain Allah. Ini hukumnya Allah. Dia selalu memakai hukum itu. Ketika dia jasadnya itu dihadapkan kondisi masalah apapun, ruhaniyahnya itu condong hanya pada hidup, tidak pada makhluk yang disebut taghut. Mesti damai, Pak. Ini hukumnya dia. Udah. Inilah Bapak Ibu ruh yang menjadi budaknya Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan iman yang tadinya iman kita terhadap makhluk iki Pak, taghut iki. Zulumat itu maknanya gelap Pak, kegelapan. Ruhaniyah kalau condong terhadap makhluk itu gelap terhadap Allah. Ini dihilangkan. Minadz zulumati ilan nur, untuk menuju cahaya atau terang benderang. Artinya hatinya itu condong hanya pada Allah. Wis iku ruhaniyah manakala menjadi budaknya Allah. Dilanjut. Walladzina kafaru awliya uhumut taghut. Kebalikan ini Pak. Adapun orang-orang yang mengingkari ajaran tauhid yang mengeluarkan zikir sirul asror dan fana'u dzikri, yaitu la ilaha illa anta wa ana, dan atau yang mengingkari kebenaran dinul haq yang disampaikan Allah lewat Muhammad, dikatakan iku auliya uhumut taghut, yang dia jadikan sebagai pemimpin, yang dia jadikan sebagai imam atau penolong, ikut taghut iki Pak. Memang di dunia kalau kita melihat dohiriyah, itu seakan-akan bisa memberikan manfaat dan mudorot. Nggih. Estu Pak. Contoh. Karena uang aku bisa segala-galanya. Lah gitu nggih. Karena uang aku bisa membeli masalah. Karena jabatan aku bisa berkuasa. Karena keilmuan, kealiman dalam ilmu diriku bisa mengatur. Memang seakan-akan seperti itu, tapi dia tidak sadar di dalam makhluk-makhluk banyak itu ada perkara yang halus yang dia tidak sadari. Siapa? Tuhan. Islam mengatakan Allah Subhanahu Ta'ala. Sebab yakin dan tidak yakin, percaya dan tidak percaya kita, apapun hal itu terjadi tanpa yang halus, tanpa hidup, tanpa Allah nggak akan terjadi. Tolong sampai terima dengan iman, jangan dengan akal. Kalau dengan akal,
Jelas iman sampean mengke, mohon maaf yang saya katakan yang halus tadi nggak bisa masuk. Sebab Anda melihat makhluknya. Itu pasti Pak. Ya gak mungkin lah ini karena uang masalahku selesai. Ya, mesti orientasinya melihat dohirnya. Melihat sesuatu yang pasti hancur itu nanti. Pasti tiada. Ini karakter kita walladzina kafaru yang ingkar terhadap ajaran Rasulullah di jalur dinul haq. Siapa mereka? Ya golongan-golongan kita yang adigun, adiguno, sopo siro, sopo ingsun. Siapa Anda, siapa aku. Nah, itu golongan. Ini orang Jawa paham adigun, adiguno lah. Ini orang Sumatera, orang Palembang. Apa Gus itu Gus? Gini Pak, adigun, adiguno itu gini. Ego kita kuat. Pasti kita meyakini karena dohiriyah ini semuanya akan terjadi. Begitu. Terus konsekuensinya ketika saat kita itu beriman atau ruhaniyah condong terhadap tauhid atau makhluk beriman terhadap makhluk yang berperan atau yang segala-galanya apa? Yukhrijunahum. Allah akan mengeluarkan golongan-golongan orang yang ngingkari kebenaran dinul haq ini, mengeluarkan minan nur, dari hidayah. Wis gak iso nampa hidayah, gak ditampa. Minan nur, dari pertemuan terhadap Allah. Minan nur, dari cahaya Allah, makrifat Allah. Dia dikeluarkan, artinya dijauhkan dari itu semuanya. Ila dzulumat, tetap dia bertempat dalam kegelapan. Mengapa kita dikatakan tenggelam dalam kegelapan? Karena kita jadi budaknya hawa nafsu. Kalau kita itu maksudnya ruhaniah, bukan jasmani Pak. Bukan jasmani. Jangan bicara jasmani. Saya bicara ruhani. Manakala ruhaniah kita itu menjadi budaknya nafsu dalam diri kita, maka yang kuat ruhaniah perilakunya itu sifat basariyah dikendalikan nafsu nafsiyah dan amarah. Kita nggak mungkin mengikuti hukum-hukum Allah, nggak mungkin. Ruhaniah kita pasti akan mengikuti hukumnya nafsu nafsiyah dan amarah. Dan itu terletak di dalam diri kita masing-masing. Istilah orang Jawa, ya iki dulur loromu sing gapleki. Orang Jawa lo ya. Kalau bahasa Indonesia, inilah saudaramu yang selalu menjerumuskanmu di dalam jurang kemaksiatan pada Allah. Innan nafsa la amaratum bisu. Jelas, sesungguhnya nafsu ini yang di dalam wadah sifat basariyah la amaratum bisu, mengarah dan memaksakan dirimu, mengajak dirimu asyuk berbuat, ruh berbuat elek nang Gusti Allah, nang hidup. Bentuknya apa berbuat elek? Ini Pak dibalik Pak, dibalik. Anik budu iki tidak ada di depan, akhirnya ini. Ning Quran gak ono lho, tapi kita walik mafhum mukhalafah. Ini. Anik budu ka Allah atau hud.
Terus wastanibullaha. Tapi gak ono lho ning Quran lho nggih. Cuman tak tulis cek gampang. Ruhaniyahmu itu condong menyang selain Allah, makhluk. Yang dikendalikan oleh nafsu niki. Wastanibu lan ngedoi ruhaniyahmu iku jauh, gak gelem condong nang Allah, ngedoi Allah. Terbalik ta niki? Terbalik. Kalau ini saja condongi hatimu nang Gusti Allah, nang Tuhanmu, terus ruhaniyahmu menjauh dari selain Allah. Tapi Quran gak ketemu lho Pak, ini lho Pak, kayaknya lho Pak. Satahu saya tapi mbok menawi wonten sing tahu ya dudono, ngono lho. Jadi yang dimaksud kegelapan kita itu di dalam budaknya nafsu. Kalau sudah menjadi budaknya nafsu, ruh kita akan mengikuti hukumnya nafsu. Apa hukumnya nafsu? Bercintalah ruhaniyah kita ini terhadap selain Allah. Mau gak enak, jaluk enak tok. Cara umpama saya menjadi kepala desa. Kalau bisa itu seumur hidup. Nah, nggak kasih kesempatan yang lain. Saya menjadi menteri Pak. Yo kalau bisa jangan direshuffle lah. Kayak gitu toh. Kadung enak. Kan punya kekuasaan, punya kebijakan, punya kewenangan dan lain sebagainya. Apalagi jadi presiden, raja. Kalau bisa jangan. Secara manusiawi loh Pak ya. Secara manusiawi. Kalau bisa naiklah. Habis jadi presidennya satu negara, kalau bisa jadilah presidennya satu dunia. Nek mudun kalau turun janganlah. Itu manusiawi ya Pak, memang manusiawi ya. Dikatakan manusiawiyah kalau ruh itu dikuasai sifat basariah. Apa sih sifat basariah? Sifat yang cenderung ruhaniyah ini berkasih mesra terhadap selain Allah. Laksana seseorang, gak ada orang itu mau miskin, gak ada. Gak ada orang itu menuju satu tujuan, gak kepingin gagal, gak ada. Kepingin sukses, lah gitu toh. Kepingin itulah manusiawiah kita. Lah, bukan berarti itu tidak dibenarkan, enggak. Silakan sepanjang lu ya. Kekarepan kehendak yang seperti itu muncul silakan sepanjang ruhmu itu dikuasai sifat basiroh. Supaya ruhaniyahmu itu bisa mentajalikan. Kalau mentajalikan, penak Pak. Gak muncul ruhaniyahmu takabur, hasud, dupak kanjani. Gak mungkin Pak. Jadi zulumat, kegelapan itu kita dalam budaknya nafsu. Sehingga semua amaliyah kita yang terjadi pada diri kita, orientasinya tidak ada yang makrifat Allah. Angen-angenan iki, pikiran. Wahai umatku manusia, berfikirlah hatimu itu selama kita menjadi budaknya nafsu, selama itu semua amaliyah yang terjadi pada diri kita tidak akan pernah disertai makrifat Allah. Pikiran. Aku gak usah ngomong, joboni sholat lah orang Islam ya. Orang Islam. Di dalam sholat aja. Gak mungkin bisa kusuk. Masih Anda jadi kiai. Jadi ulama level nasional lah. Mohon maaf. Saya mengkritik bukan berarti menjatuhkan Pak. Saya mengkritik ini untuk membangun
jiwamu supaya tidak terus-terusan menjadi budaknya hawa nafsu. 2, saya bukan sok suci, enggak. Enggak, Pak. Poksi saya hanya menyampaikan. Itu hanya menyampaikan. Ana nadhirum mubin, hanya menyampaikan saja. Urusan Anda terima atau tidak terserah. Tadi sudah saya katakan, ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, jangan kau terima dengan akliyah, terimalah dengan imanmu. Kalau Anda sudah bisa menerima dengan iman, satu pertanyaan. Ketika saat kita melakukan sholat, ruhaniyah kita tidak khusyuk ma'rifat Allah, apakah itu kita mengatakan benar? Kita jawab masing-masing. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu, sebetulnya Allah mendidik ruhaniyah kita lewat tauhid la ilaha illa anta wa ana. Satu sisi untuk membangun, merenovasi, memperbarui sholat yang ada pada diri kita yang tidak pernah hati atau ruhaniyah makrifat khusyuk pada Allah biar khusyuk. Gitu loh sebetulnya. Estu. Kalau sudah seperti ini mungkin tak naikkan sedikit keterangannya. Apa itu keterangannya? Amaliyah itu ada 2, Pak. Ada amaliyah ketika kita berlaku amaliyah apa saja, amaliyah apa saja. Ada yang ruhaniyah kita condong terhadap tauhid, yang kedua ada condong terhadap Allah. Udah titik. Terus yang disebut bekal akhirat itu yang mana? Terus yang disebut bekal dunia itu mana? Udah jelas di situ. Bekal dunia kita jasmani di dunia ini apa kebutuhan kita? Sandang, pangan, papan. Wajib jasmani. Ketika kita sholat, apakah itu dikatakan sebagai bekal akhirat? Entar dulu. Kalau kita jasmani melakukan sholat Bapak Ibu atau hal-hal amal yang baik menurut pandangan manusia, terus ruhaniyah kita tidak condong pada Allah alias tidak ma'rifat, tidak khusyuk pada Allah, apakah itu bisa dikatakan bekal akhirat? Itu terserah panjenengan menjawabnya. Apapun bentuk Anda mengatakan itu bekal akhirat atau tidak, saya terima. Tapi menurut pribadi saya tidak ada bekal akhirat. Mohon maaf ya. Ini urusan ruhaniyah. Justru kalau boleh saya katakan bekal akhirat adalah al-mazra'atul ad-dunya mazra'atul akhirah. Mana tanaman akhirat itu? Dunia laksana, amaliyah di dunia laksana itu adalah tanaman akhirat. Berarti buahnya itu kita pitik di sana. Kalau boleh saya katakan nanti dibuat baksul masail atau dibuat diskusi. Saya mengatakan bekal akhirat adalah amaliyah apapun yang terjadi pada dirimu, kau dasari dengan ruhaniyahmu makrifat pada Allah, itulah bekal akhirat. Sebab enggak ada unsur duniawiyah